Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizina Agustin, my student number 121. Okay, in here I will explain about meaning and logic and meaning in action. For meaning and logic, is divided into four. First, analytic versus synthetic meanings, entitlement, implicature, and presupposition. For analytic versus synthetic meanings, some scholars have explored the ways in which logical relationships are encoded in language. If I say it is raining outside, this statement is true if in fact it is raining outside and false otherwise. Jadi beberapa sarjana telah mengeksplorasi cara-cara di mana hubungan logis dikodekan dalam bahasa. Jika saya mengatakan di luar hujan, pernyataan ini benar jika faktanya di luar hujan dan salah jika tidak. If I say all dogs are mammals, it is not necessary for the hearer to examine any particular dog to find out whether this is true. It is part of the definition of the concept dog that is a mammal. Jika saya mengatakan semua anjing adalah mamalia, si pendengar tidak perlu memeriksa anjing tertentu untuk mengetahui apakah pernyataan ini benar, karena emang faktanya anjing adalah mamalia. But if the toy dogs are not considered to affect the truth of the general statement that all dogs are mammal, expressions that require reference to circumstances in the word are called synthetic, while those that do not require such validation are analytic. Tetapi beda konsepnya jika dengan mainan anjing, karena dianggap tidak mempengaruhi kebenaran pernyataan umum bahwa semua anjing adalah mamalia. Jadi ekspresi yang memerlukan referensi ke keadaan di dunia disebut sintetik, sedangkan yang tidak memerlukan validasi bersifat analitik. Untuk yang kedua, entitlement. This is notion of what can be deducted for a statement. For example, if I say all the students pass the exam, this entails that some of the students pass the exam. Since all includes some, but some of the students pass the exam does not entail that all students pass the exam. Jadi entitlement ini adalah gagasan tentang apa yang bisa disimpulkan dari sebuah pernyataan. Contohnya, jika saya mengatakan semua siswa lulus ujian, ini mensyaratkan bahwa beberapa siswa lulus ujian, karena semua termasuk beberapa, since all includes some. But some of the students pass the exam does not entail that all the students pass the exam. Tapi kalau beberapa siswa lulus ujian tidak mensyaratkan bahwa semua siswa lulus ujian. If I say I saw a man on the corner today, this entails also something, and that something was an adult human being, and also that the human being was male. These are essential feature of the word man. Jadi jika saya mengatakan saya melihat saya melihat pria di ruangan itu hari ini, ini mensyaratkan bahwa saya melihat sesuatu, dan bahwa sesuatu itu adalah manusia dewasa, dan juga manusia itu adalah laki-laki. Contohnya lagi, if I say I saw a box on the corner today, it is still entails that also something, but that something is no longer human or male. Jika saya mengatakan saya melihat box di ruangan hari ini, itu masih mensyaratkan bahwa saya melihat sesuatu, tapi sesuatu itu bukan lagi manusia atau laki-laki. Entitlement is one of identifying this feature and determining the truth or falsity of an utterance of the commonest uses of language was for the
concealment of truth. We all know that in many cases what we are saying is not the word truth and sometimes not even close to it. Jadi entanglement ini salah satu cara untuk mengidentifikasi fitur-fitur dan menentukan kebenaran atau kesalahan dalam suatu ucapan. Salah satu penggunaan bahasa yang paling umum adalah untuk menyembunyikan pikiran. Untuk selanjutnya adalah implicature. More interesting aspect of the meaning in relation to communication is what has been called implicature. People often make jokes, sometimes use irony or sarcasm, and even occasionally tell lies in everyday conversation. We take it for granted that our interlocutor is speaking in good faith, unless there is any reason to believe otherwise. Jadi aspek makna yang menarik dalam kaitannya dengan komunikasi yaitu yang disebut implikasi. Kadang orang sering membuat lelucon, terkadang menggunakan ironi atau sarkasme, dan bahkan terkadang juga berbohong. Dalam percakapan sehari-hari, kita menganggap bahwa lawan bicara kita berbicara dengan itikat baik. Ada beberapa konsekuensi dari pemahaman ini. There are some consequences of this understanding. One is that we expect the people to tell us as much as we need to know, but not too much more. For expectation are sometimes unjustified. For example, if I tell you some of the students pass the exam, you will probably be annoyed or at least puzzled to learn later that I know that all students have passed. Ada beberapa konsekuensi dari pemahaman ini. Salah satunya adalah kita mengharapkan orang untuk memberitahu kita sebanyak yang kita perlu tahu. Contohnya, jika saya memberitahu kamu beberapa siswa lulus ujian, mungkin Anda bingung untuk mengetahuinya karena saya tahu bahwa semua siswa telah lulus. If I know that they had all passed, why did I only say that some had passed? This is not a matter of lying. When I say some of the students passed the exam, this is true even if all the students passed. But while I'm telling the truth, I'm not telling the whole truth. A parallel situation exists if I say not all the students passed the exam when I know that none of the students passed. Similarly, if I believe that Peter passed the exam, this would be a very odd way to say it. If I know for certain that Peter had passed, we expect people to use expressions such as none and no instead of some, no, all believe, when this form more accurately reflect the situation. Untuk yang contoh tadi kan, jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa siswa lulus ujian, Anda mungkin akan bingung untuk mengetahuinya karena saya tahu bahwa semua siswa telah lulus. Jika saya tahu bahwa mereka telah lulus, mengapa saya hanya mengatakan bahwa some of the students passed the exam? Ini bukan soal berbohong. Ketika saya mengatakan some of students passed the exam, ini benar meskipun semua siswa lulus. Tapi ketika saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Di situasi bersamaan, jika saya mengatakan not all students pass the exam,
ketika saya tahu bahwa tidak ada siswa yang lulus. Demikian pula jika saya mengatakan saya yakin Peter lulus ujian, ini akan menjadi cara yang sangat aneh untuk mengatakannya. Jika saya tahu pasti bahwa Peter akan lulus, harapannya orang menggunakan ekspresi seperti all, none, and no sebagai ganti dari some, not all, and believe. Ketika bentuk-bentuk ini lebih akurat mencerminkan situasi. Bukannya kita mengharapkan mereka mengatakan kebenaran sepanjang waktu, tetapi kita tidak mengharapkan mereka menyesatkan kita dengan cara seperti ini. Selanjutnya adalah presupposition atau pengandaian. An interesting aspect of meaning is what is called presupposition. If I say please shut the door, my request make it clear that I believe the door to be open. Aspek makna yang menarik adalah apa yang disebut dengan pengandaian. Jika saya mengatakan please shut the door, permintaan saya menjelaskan bahwa saya percaya pintu itu terbuka. Meskipun saya tidak benar-benar mengatakannya dan saya mungkin salah. Though I have not actually succeeded and I might be mistaken. Linguistics all call the implication of this belief presupposition. Similarly, if I say please do not shut the door, my request still signifies that I believe the door to be open. The change from an affirmative to a negative request does not affect the presupposition. It does not matter whether the door is actually open or closed. The point is that my request implies that I believe the door to be open. Jadi, ahli bahasa menyebut implikasi dari keyakinan ini adalah presuposisi. Demikian pula jika saya mengatakan, tolong jangan tutup pintu itu, please do not shut the door. Permintaan saya menandakan bahwa saya yakin pintu itu harus terbuka. Perubahan dari dari permintaan afirmatif ke permintaan negatif tidak mempengaruhi pengandaian atau presupposition ini. Tidak peduli apakah pintu itu benar-benar terbuka atau tertutup, intinya adalah bahwa permintaan saya menyiratkan bahwa pintu itu harus terbuka. Ini menunjukkan bahwa presupposition tidak seperti entailment dan tidak selalu absolut. The notion of presupposition simply means that when I utter the request such as please shut the door in good faith and under normal circumstances, I believe that the door is open. The condition in good faith and under normal circumstances exclude situations where I'm lying, joking, or using language in some unpredictable way. They show that presupposition, unlike entailments, are not always absolute. Untuk yang selanjutnya, yang tadi kan meaning and logic, selanjutnya meaning in action. Meaning in action, in interacting with others in our own community, we behave in certain predictable ways and we expect others to behave in similar fashion. Depending upon one relation to the addressee, the request might be worded as would you mind opening the door, or more appropriately as an order open the door, but a detailed instruction of the different movement involved will only be used in abnormal situations. Generally, speakers express themselves as briefly as possible. This can be understood as general principle. Speakers do not usually speak at greater length that is necessary to convey the information to the listener. Jadi, contohnya biasanya si speakers tidak sengaja memberikan informasi yang kurang dari yang dibutuhkan pendengar untuk memahami situasinya. Misalnya, jika Anda menanyakan tentang jumlah anak yang dimiliki, benar. Next dulu aja. There is
a complementary principle. Normally, speakers do not deliberately give less than the information needed for the listener to understand the situation. For example, if you inquire about the number of children Peter and Helen have, it will be misleading for me to reply, they have 3 daughters, when in fact I know that they also have 2 sons. What I said was the true, but and as in example given above with some and all, it was not the whole truth. There may be many circumstances when I do not wish to be totally truthful and will deliberately suppress some information, but in most situations I will reply as accurately as I can and will expect others to the same. Jadi, misalnya Anda menanyakan tentang jumlah anak yang dimiliki Peter dan juga Helen. Kemudian Anda menjawab Peter dan Helen punya 3 anak perempuan, padahal Anda tahu juga bahwa mereka juga punya 2 anak laki-laki. Apa yang Anda katakan itu benar, tetapi seperti contoh di atas, dengan beberapa dan semua itu seluruhnya benar. Some and all itu semuanya benar. Jadi jika saya mengatakan beberapa itu berarti tidak semua. Jika saya mengatakan I think Peter has red hair dengan menggunakan kata think menyiratkan bahwa saya tidak tahu pasti. Jadi jika saya mengatakan bahwa semua itu mungkin jika saya mengatakan bahwa semua itu, mungkin saya menjelaskan bahwa saya tidak punya alasan untuk percaya bahwa itu mungkin atau pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.